aku, kakek busuk? Aku tidak pernah merasa perlu untuk mengingat siapapun. Tindakanmu yang dulu keliru, Sudamani. Kau telah menyisakan seorang dari 13 pendekar pedang Halimun Petak. Oh, kau tentu gadis binal itu, ha? Oh. Waleh. Sudah lama kita tidak bertemu. Kau tentu kangen padaku. Kau tentu ingin merasakan kembali dekapanku, anak manis. Oh? Aku sudah ingin menghirup darahmu. Manusia bejat. Di lembah sunyi bernama Sudomanik, suasana mencekam menyelimuti udara. Dua pendekar misterius muncul dari balik kabut pagi, keduanya membawa dendam yang telah terpendam bertahun-tahun. Sudomanik, seorang pertapa sakti yang dulunya dikenal sebagai pendekar 8 lengan, tengah tenggelam dalam semedinya saat ia merasakan kehadiran sosok yang tak asing, seorang wanita yang pernah mengisi masa lalu kelamnya. Wanita itu adalah Nila Saroya, kini hadir dengan mata yang memancarkan bara dendam. Ia tidak datang sendiri, melainkan membawa seorang anak yang ternyata adalah darah daging Sudomanik sendiri, hasil dari masa lalu yang kelam dan penuh pengkhianatan. Anak itu bukan anak biasa. Ia membawa dua warisan yang bertentangan, tubuh manusia dari ibunya dan kekuatan iblis dari ayahnya. Nila Saroya tak hanya ingin menuntut balas, tetapi juga ingin menunjukkan pada anaknya siapa sebenarnya ayah yang telah menelantarkan mereka. Amarah yang membara akhirnya meledak dalam pertarungan dahsyat. Nila Saroya, meski seorang wanita, menunjukkan kesaktian luar biasa. Jurus-jurusnya mengingatkan Sudomanik pada pemuda misterius yang tempo hari menantangnya, sebuah pertanda bahwa garis takdir sedang berulang. Sudomanik mengerahkan 8 lengannya, mengayunkan pedang dan tongkat, namun semua sia-sia. Nila Saroya, dengan satu tebasan yang penuh murka, mencabik tubuh Sudomanik tanpa ampun, menandai berakhirnya era seorang pendekar yang pernah ditakuti seantero negeri. Sekarang, tunjukkan kejantananmu, Sudamani. Yang sudah kau rebut. Kau tahu anak kecil itu, Sudamani? Dia adalah titisanmu.
kandung dia. Kubesarkan dia supaya tahu bapak yang telah menganiaya dengan biadab seorang gadis yang telah tidak berdaya. Jauh dari sana, di negeri kembang jenar yang dikenal dengan kemakmurannya, awan kelam tengah menggantung. Di balik kejayaan yang tampak, terselubung kebusukan yang belum terungkap. Para pejabat tinggi yang seharusnya melindungi rakyat justru menjadi lintah darat, memeras harta rakyat dengan pajak yang tak masuk akal. Batara Sedayu, raja yang memerintah negeri itu, hidup dalam kemewahan, tidak menyadari betapa parahnya penderitaan rakyatnya. Ia dikelilingi oleh para penjilat yang pandai bersilat lidah. Aditya dan Galuh Parwati, dua pendekar yang tengah mengembara, menjadi saksi penderitaan rakyat. Di pasar-pasar, mereka melihat orang tua menjual barang terakhirnya demi membayar pajak. Anak-anak kelaparan. Suliwa, yang memiliki jiwa kepahlawanan, ingin langsung bertindak. Namun Galuh Parwati, yang lebih berhati-hati, menahannya. Kita tidak tahu seberapa besar kekuatan mereka, katanya. Untuk menyusun langkah, mereka memutuskan pergi menemui Ki Wulung, seorang sesepuh bijak yang pernah menjadi sahabat guru mereka dan tinggal di pedalaman dekat hutan. Mereka menunggang kuda menembus hutan lebat, menuju titik awal perlawanan. Duduk. Mana uangnya? Ayo cepat, mana? Keluarkan uangmu. Bohong. Ayo, kurang ajar kau. Ayo cepat, baik. Hei, hentikan, berhenti. Mau apa kau? Mau apa? Jangan pedulikan mereka. Kita pura-pura tidak tahu. Biar aku hajar mereka. Jangan goblok kamu. Kita belum tahu banyak kota ini. Juga penjahat yang kamu hadapi. Kalau begitu, ayo kita ke rumah Ki Kulur. Siapa dia? Orang yang pernah datang ke Pulau Kura-Kura, minta tolong pada guru. Ayo. Hai, berhenti kalian! Hei! Kamu yang memanggil mereka ya? Ayo jawab! Tuan, sungguh saya. Ampun sungguh Tuan. Jangan begitu jauh. Aku masih percaya pada penduduk Kembang Jenar. Bukan begitu ke sana. Ada apa, Ditya? Rumah Ki Kulur. Katanya dekat batas kota. Di pinggir sungai. Aku kira rumah itu. Ayo. Siapa di sana? Saya Aditya, murid Mbu Gadara. Ayo silakan masuk. Silakan. Hamba bawakan minuman surga pesanan Tuan. Terima kasih, Gura. Terima kasih. Dayang, siapkan mangkoknya.
Di dalam istana megah kembang jenar, Hamba yakin. seorang pria bernama Uragada tengah memainkan perannya sebagai pejabat terhormat. Namun di balik pakaian mewah dan tutur katanya yang lembut, tersembunyi masa lalu hitam sebagai perampok. Kini ia bertransformasi menjadi pembuat kebijakan yang rakus dan licik. Ia menghadiahi sang Batara dengan emas, batu permata, dan kata-kata manis, menyanjung raja siang dan malam agar memperoleh kedudukan tertinggi. Dalam perbincangan santai di ruang makan istana, Uragada mengusulkan kenaikan pajak, tentu saja dengan dalih pembangunan dan kemajuan. Batara Sedayu, yang tidak memiliki keberanian maupun penglihatan tajam terhadap rakyatnya, hanya mengangguk setuju. Uragada tertawa dalam hati. Ia telah memenangkan permainan. Dengan mandat raja di tangannya, ia mulai menggenggam Aku belum kekuasaan pernah penuh mendengar atas pendapat negeri seperti kembang itu dari jenar. para mantriku, Gura. Rakyat, mereka Maaf, bukan Gusti. apa-apa Para selain mantri sumber Gusti agak kekayaan. kurang memahami perniagaan. Hamba sudah sering melanglang buana, baik ke negeri Nusa Tembini maupun negeri Cina. Semua harga dagangan di sini terlalu rendah. Saudagar manca itu telah membodohi orang-orang kita. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Gusti, selama ini hamba selalu membantu kembang jenar tanpa pamrih. Dan hamba dengan sukarela membantu menjaga keamanan. Karena hanya di sebuah negeri yang aman perdagangan akan bisa lancar. Dan perniagaan yang lancar akan memakmurkan rakyat. Bukankah tujuan perdagangan kita untuk kemakmuran rakyat, Gusti Betara? Kalau saja Gusti Betara mengeluarkan peraturan bahwa seluruh perdagangan harus melewati hamba, terutama sekali para pedagang yang berasal dari mancanagari. Maka hamba jamin keuntungan para pedagang kembang jenar akan semakin besar, Gusti Betara. Dan tentu saja pemasukan pajak negeri kita akan semakin besar, Gusti Betara. Gusti Betara di Kembang Jenar masih belum menyadari bahwa Guragada Sementara adalah itu, bekas rampok. di rumah Ki Wulung yang tersembunyi di balik hutan lebat dan sungai jernih, perbincangan penting berlangsung. Ki Wulung, lelaki tua berambut perak dengan mata tajam yang menyimpan banyak pengalaman, mendengarkan laporan Galuh dan Aditya dengan penuh perhatian. Ia mengangguk perlahan saat mendengar penderitaan rakyat. Negeri ini sedang sakit, katanya, dan kita harus menjadi obatnya. Ia menyarankan agar mereka tidak menyerang langsung, melainkan menggunakan taktik gerilya. Jika tidak bisa menumbangkan pohon sekaligus, maka cabang-cabangnya harus dipotong satu persatu, ucapnya bijak. Mereka pun menyusun rencana, Mereka malah mengincar ditangkap titik-titik dengan berkumpul tuduhan para menghina penjahat, juragan Guragada mengguncang sebagai jantung warga kekuasaan terhormat. Uragada dari dalam. Saya yakin pasti para pembesar negeri mendapatkan bagian dari hasil pemerasan penjahat itu. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana sebuah negeri bisa dikuasai oleh rampok dan penjahat. Raden tidak usah membayangkan itu. Kenyataan yang ada di Kembang Jenar ini adalah seperti itu. Tidak ada kedamaian, tidak ada kesenangan, bahkan ketentraman. Padahal tujuan hidup adalah bagaimana caranya kita bisa hidup tenang dan tentram. Kenapa para priagung negeri sebesar ini mau bekerja sama dengan para penjahat? Apa prajurit dan senopatinya tidak mampu menangani para penjahat itu? Saya kira kalau senopati dan prajurit Kembang Jenar mau bertindak, mereka pasti cepat dilibas. Kenapa tidak mereka lakukan? Apa mereka tidak kasihan pada rakyat? Juga nama baik negeri ini bisa cemar jika negeri ini dipenuhi para penjahat. Saya yakin ada kerjasama di antara mereka. Apa untungnya bekerja sama dengan para penjahat itu? Banyak. Paling tidak mereka bisa menikmati setoran dari hasil kejahatan yang dilakukan orangnya Guragada.
tanpa harus mengotori tangan mereka. Paman, di mana orang-orang Buragada itu sering berkumpul? Mereka sangat kuat, Den. Tadinya saya kira Paman Ganggadara akan mengerahkan kawan-kawannya untuk menumpas mereka. Maaf, Paman. Paman jangan meremehkan kami. Bukan begitu, Nini. Tapi yang saya katakan adalah benar. Mereka banyak sekali. Mereka tersebar di mana-mana. Yang terbanyak berada di penginapan milik Buragada dan di rumah makan yang juga miliknya. Paman, Paman tidak usah putus asa. Semua masalah ada cara penyelesaiannya. Kita tidak akan menang kalau melawan mereka semua. Kita hancurkan mereka satu persatu sampai mereka putus asa. Bagaimana, Paman? Nah, yang ini bagus. Itu dia. Keesokan harinya, Galuh dan Aditya menyusup ke kota, menyamar sebagai pengelana biasa. Di sebuah warung kecil yang ramai oleh para pengawal dan kaki tangan Uragada, mereka duduk tenang, makan seperti orang awam. Namun tatapan mereka awas. Tak lama kemudian, sekelompok pria bertubuh kekar dan bersenjata mendekat, curiga dengan kehadiran dua orang asing itu. Ketegangan membuncah menjadi bentrokan. Kursi beterbangan, meja pecah, dan pedang pun dihunus. Aditya bertarung gagah berani, sementara Galuh Parwati mengayunkan senjatanya dengan presisi mematikan. Dalam waktu singkat, para penjahat terkapar tak berdaya. Tapi kemenangan mereka tak bertahan lama, laporan segera sampai ke tangan Uragada, yang langsung memerintahkan pengejaran besar-besaran. Tangkap mereka, jangan biarkan keluar dari tanah ini. Raungnya dengan mata menyala marah. Nikmatnya. Kisanak berdua dipanggil oleh tuan itu. Dipanggil. Iya. Wow. Mana yang manggil? Layan, Saya ini. singkirkan mereka. Tidak sedap makan dekat bangkai. Iya. Tuan-tuan tidak usah takut. Kami bukan orang jahat. Kami datang kemari untuk menumpas mereka. Saya minta kalian semua berani melawan bromocorah-bromocorah ini. Mereka akan semakin merajalela kalau kalian hanya diam saja. Ingat, kalau kalian takut, mereka akan semakin berani. Tapi kalau kalian berani, bromocorah itu pasti takut. Yeah.
Celaka! Celaka! Kawan-kawan kita ditumpas. Mana Gusti Gura? Tenang, Tobil. Bicaralah yang tenang, Tobil. Beliau harus dikasih tahu. Ada apa? Kawan-kawan kita di rumah makan habis dibantai. Ada apa? Ampun Gusti Gura. Ada 2 orang pendekar yang mengobrak-abrik rumah makan. Banyak kawan-kawan kita yang dibunuh. Aku tidak mau mendengar mereka lolos dari Kembang Jenar. Cepat tangkap mereka. Bawa 2 kepala mereka kepadaku. Baik Gusti. Ayo, cepat. Aku ingin tahu, seperti apa orang yang berani mengusik kebesaranku. Sementara itu, di negeri Malwapati yang dipimpin oleh Prabu Angling Dharma, 3 wanita misterius datang mendekati gerbang istana. Mereka ingin mengabdi pada sang permaisuri. Namun penjaga yang mereka temui tampak ragu. Tanpa mereka ketahui, penjaga itu adalah siluman serigala yang pernah dikalahkan oleh Prabu Angling Dharma. Dendam lama membara di dadanya. Karena merasa terhina, siluman itu menolak permintaan mereka dengan alasan sepele. Namun ketiga wanita itu tak menyerah, mereka mencari jalan lain menuju Kaputren, tempat sang permaisuri bersemayam. Saya? Ada apa ya? Kami dari desa kecil di kaki gunung. Kami berniat mau mengabdi di Kedaton. Kami mendapat wangsit supaya kami bertiga harus menjadi abdi dalam. Oh, begitu. Lalu? Maukah Tuan mengantarkan kami menghadap Gusti Prabu dan menyampaikan permohonan kami bertiga? Wah, saya tidak berani. Saya ini kan hanya prajurit rendahan. Masuk halaman Kedaton saja dilarang. Bisa ditangkap malah. Saya harus menemui siapa ya? Tolonglah Tuan. Sudah jauh-jauh saya datang dengan keniatan yang sangat tulus. Tulungono yo Mas. Kalian harus menghadap Manggala Agung Bayangkara. Beliau yang nantinya akan meneliti apakah Nini bertiga bisa diterima sebagai abdi dalam atau tidak. Apakah tidak bisa langsung ke Kaputren dan menghadap Gusti Permaisuri? Gusti Permaisuri tidak pernah mengurus hal seperti itu. Karena itu urusan rumah tangga Kedaton. Kalau saya boleh tahu, di sebelah mana Kaputren? Di belakang, sebelah barat. Terima kasih ya. Saya, aku cuma kerucu. Siapa pemilik penginapan ini? Saya. Aku perlu bilik yang paling bagus. Dua bilik. Jangan main-main di sini anak muda. Di sini tempat orang-orang terhormat. Keluar. Keluar. Keluar.
Kembali ke Kembang Jenar, Galuh dan Aditya terus bergerak. Mereka menggempur pos-pos tersembunyi para penjahat, menciptakan kekacauan yang mengguncang kota. Para penjahat mulai panik, sebagian melarikan diri, sebagian mencoba melawan namun gagal. Uragada semakin murka. Ia merasa posisinya mulai terguncang. Bersumpah untuk membalas, ia menyusun siasat licik. Galuh dan Aditya, yang berhasil lolos dari pengepungan, kembali ke rumah Ki Wulung. Di sana, mereka menyampaikan hasil serangan. Ki Wulung, meski bangga, memperingatkan, ini baru permulaan. Perlawanan yang sesungguhnya masih di depan mata. Ampun, ampun. Soya makanan jangan disia-siakan. Ribut ya ribut. Sudah cari makannya susah. Yang ngerti malah membuat kerusuhan. Maaf, Ditya. Jangan jatuhkan mereka di tempat makanan. Kok melamun? Ilmu apa itu? Sesuai kebutuhan. Mana pemimpinnya? Saya, Tuan. Pokoknya kalian harus bisa menangkap pengacau yang telah membunuh puluhan anak buahku. Bilang sama Senopati Bungalan. Dia harus bertanggung jawab padaku. Iya. Mengerti? Mengerti, Tuan. Tadi diikutin orang, Dek. Kelihatannya tidak ada yang memperhatikan kami, Ki. Mereka kalang kabut, Ki. Kami mengobrak-abrik 3 tempat mereka. Di rumah makan, di penginapan, dan di pasar. Oh, sebaiknya kita bicara di dalam. Saudara sudah memutar balik keadaan. Selama ini kalian mengaku sebagai penanggung jawab keamanan Di Kembang istana, konflik internal mulai terasa. Para senopati kerajaan geram karena kedudukan mereka tergerus oleh kekuasaan Uragada. Salah satu senopati, Bungalan, memutuskan untuk menghadap langsung. Ia menuntut keadilan, menuduh Uragada menyalahgunakan kekuasaan. Perdebatan memanas. Uragada menantangnya, tetapi Bungalan tidak mundur. Dengan bukti-bukti kuat dan dukungan beberapa bangsawan jujur, ia membuka kedok Uragada di depan Dewan Kerajaan.
Kebenaran tak bisa dibantah. Uragada, sang mantan perampok itu, akan dibuktikan kebenarannya setelah Senopati Bungalan menangkap kedua perusuh itu, sementara langit kembang jenar seolah memancarkan harapan baru. Yang salah adalah kelicikanmu, Guragada. Aku tahu sebelum kejadian ini, kamu selalu datang memberi hadiah kepada keluarga Gusti Betara. Sehingga dia tidak bisa menolak tawaranmu untuk mengamankan Praja. Ya kan? Dan buktinya, selama ini aman bukan? Jangan kau pikir aku sebodoh itu, Gura. Kelihatannya memang aman, karena anak buahmu menghentikan keonaran. Tapi menggantikannya dengan pemerasan. Dengan cara menakut-nakuti penduduk. Sekarang mau apa kamu, Senopati? Aku ditegur keras oleh Gusti Betara karena laporanmu. Ini menyangkut martabat dan harga diriku. Kamu harus bertanggung jawab. Sabar, Senopati. Aku akan bicarakan dengan Gusti Betara. Beliau pasti akan merubah keputusannya. Aku tidak butuh. Anak buahku cukup banyak. Keliru. Kalau kamu pikir aku tidak bisa menangkap 2 orang yang telah mengobrak-abrik anak buahmu. Tapi ingat, aku akan menuntut balas padamu dan seluruh anak buahmu. Jangan kamu pikir, semua senopati dapat kau beli dengan uang kotormu. Hei Bungalan, ada hal yang tidak pernah kau pikirkan. Bahwa Gusti Betara lebih percaya padaku. Siapkan tandu. Baik, Gusti. Pasti di balik dinding inilah tempatnya. Kita masuk. Ah? Yang di peranginan itu permaisuri musuh kita. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Aku akan menyambar dia. Kalian jaga-jaga kalau sampai dayang-dayang itu mengganggu.